Hai, welcome to Teknobi. Hari ini masih bersama saya Michael Sugiarto, host Anda di Teknobi. Dan di Teknobi ini kita akan berbicara mengenai segala sesuatu tentang bisnis online, startup teknologi, dan segala sesuatu yang berbau teknologi tentunya. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, karena hari ini kita akan bahas mengenai satu hal yang saya rasa banyak sekali pebisnis online, terutama yang di Instagram, suka tanya, yaitu apakah saya perlu mencantumkan harga di timeline saya atau tidak, ya. Cantumin harga atau enggak? Nah, pengen tahu jawabannya? Langsung saja ikuti sesudah yang satu ini. Oke, welcome to Teknobi. Masih bersama saya Michael Sugiarto, host Anda di Teknobi. Hari ini kita akan ngomongin ya, apakah Anda sebagai seorang pebisnis online lebih bagus mencantumkan harga atau tidak di foto Anda. Oke, mau bisa di foto atau di deskripsi, terserah. Oke, tapi intinya banyak sekali yang nanya, bagusnya ini dicantumin apa enggak? Oke, nah ini begini. Oke, ini ada dua kubu, obviously, ya kan? Menurut saya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi ada syaratnya. Maksud saya begini, kalau misalnya Anda decide untuk tidak mencantumkan harga di sana, oke, nomor satu, ya, Anda pastikan mereka dapat cara untuk bisa dapetin harga tersebut. Jadi Anda nggak bisa serta-merta tidak mencantumkan harga dan tidak kasih tahu mereka gimana cara dapetin harganya kalau mereka mau beli. Oke? Jadi Anda harus tulis tuh, misalnya Anda tidak cantumkan harga, tapi Anda harus tulis. Jika Anda ingin tertarik dengan barang ini, silahkan DM saya atau WA saya di nomor ini, misalnya seperti itu. Harus dikasih jalan keluarnya. Oke? Kalau enggak, orang akan ninggalin, terus terang. Karena kenapa? Dia frustasi, nyari-nyari nggak tahu. Oke? Apalagi kalau DM nggak dibales. Dan trust me, ada orang masih nggak paham DM itu apa. Oke? Karena dia pikir ini katalog. Oke? Jadi sebaiknya Anda taruh juga nomor WA. Dan juga di profil Anda, kalau Anda decide tidak taruh harga, mendingan di situ taruh klik to WA. Ya, jadi daripada dia capek-capek tulisin nomornya, ya Anda kan bisa taruh tuh klik to WA, ya kan? Klik to WhatsApp, pakai linknya, ya kan? Dikecilin aja. Taruh di profil yang dia bisa link, dan kemudian biarkan orang nanya kepada Anda. Ya. Intinya begini, prinsipnya kalau Anda tidak mau taruh harga di situ, Anda harus bisa bikin orang itu penasaran. Penasaran dalam arti kata, apakah harganya ini menarik bagi dia atau tidak. Dan biasanya menurut pengamatan saya, ya, kalau untuk barang-barang yang tidak dicantumkan harganya, itu biasanya barang-barangnya itu agak unik, ya kan? Jadi bukan barang-barang komoditas. Oke, bukan barang-barang yang bisa ketemu di mana aja, bukan barang-barang yang brandnya itu bisa cari di mana aja. Karena kenapa? Kalau Anda nggak taruh harga, orang lain pasti taruh harga. Oke, jadi percuma Anda taruh seperti itu. Jadi barang Anda juga harus unik. Bisa paham di sini ya? Oke, nah itu jika Anda tidak mau mencantumkan harga di sana. Dan juga dengar-dengar katanya kalau Anda nggak mencantumkan harga, mungkin itu lebih bagus karena Instagram tidak bisa membaca harga. Dan kalau tidak membaca harga berarti Anda tidak jualan. Saya juga bingung ya. Karena kenapa sekarang Instagram ini sudah memberikan fasilitas bagi Anda untuk taruh harga. Klik to buy di situ. Jadi begitu klik, langsung bisa check out. Ini merupakan salah satu yang diajarkan juga di workshop Instagram Ads di Gimaru. Ya. Kalau Anda pengen tahu gimana, ya langsung aja klik di bawah di sini ada dia punya link. Oke, itu akan diajarin di sana. Nah, kalau Anda mau mencantumkan harga, apa positif dan negatifnya? Positifnya, of course ya, begitu orang melihat harganya, dia tahu apa yang dia mau beli. Dia bisa decide ya, apakah barang ini pantas atau tidak untuk dia untuk dibeli. Jadi tidak beli seperti kucing dalam karung. Dia tidak perlu tanya-tanya, bisa langsung. Oke. Negatifnya apa? Negatifnya adalah orang itu sekarang karena dia bisa lihat harganya, dia bisa compare dengan orang lain. Betul? Nah, ini juga yang agak sedikit bikin orang kenapa nggak mau taruh harga di situ, ya kan? Nah, jadi salah satu taktik jika Anda mau taruh harga di situ, pastikan harga itu memang benar-benar spesial. Saran saya sih sebenarnya ya, bukan hanya spesial di harga ya, tapi menurut saya service brand daripada online shop Anda sendiri ya itu juga sangat penting ya. Jadi salah satu yang bikin orang mau belanja sama kita itu bukan hanya harga. Nomor satu yang penting itu bukan harga. Nomor satu yang penting itu adalah trust ya. Saya bisa percaya nggak dengan toko Anda? Saya kalau beli di sini nggak ditipu nggak gitu kan? Ini yang paling lucu lagi ya. Pada saat orang WA ya kan, jadi orang Indonesia ini lucu ya, ditaruh WA terus ditanya situ. Ini online shop tidak tipu-tipu bukan? Tanya gitu. Kira-kira jawaban yang orang sebelah sana apa? Ya pasti enggak lah, betul kan? Penipu aja jawabnya pasti enggak. Itu pertanyaan yang salah, oke? Tapi intinya memang orang Indonesia tuh gampang sekali percaya. Jadi gampang sekali kena tipu juga, oke? Nah, jadi nomor satu, masalahnya sebenarnya bukan di harga. Tapi masalahnya apakah toko Anda di trust apa enggak? Dan trust itu
dibangun dari beberapa hal. Contoh satu, followersnya banyak apa enggak? Yang komen banyak apa enggak? Yang sudah pernah beli banyak apa enggak? Yang komen-komen serius di situ ya, itu banyak apa enggak? Itu kelihatan di situ. Jadi itu cara bangun trust yang baik ya. Dan terlebih lebih bagus menurut saya sekarang. Nah ini yang menurut saya bagus sekali adalah Anda harus menggabungkan online dengan offline. Lah, kok bisa? Yes, maksud saya begini. Kalau bisa Anda ikut kayak basar-basar ya, atau Anda punya mungkin satu stand toko offline sendiri. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk bangun trust. Karena toko online itu kan nggak ada wujudnya, nggak ada tokonya, nggak ada di mana ya kan. Tapi kalau Anda misalnya pernah buka di basar, pernah buka di stand, misalnya kayak waktu itu teman saya satu Howard ya kan, dia jualan cukup banyak di Instagram di uncharted.id, Anda bisa cek sendiri, oke. Dan kemudian dia juga buka booth ya kan di salah satu pameran sneakers dan baju yang paling terkenal di Jakarta, oke. Dan itu sangat membantu sekali ya. Jadi seperti kata saya di awal ya, taruh harga atau enggak, itu tidak sesimpel itu jawabannya. Anda harus pikirin ya gimana bagusnya. Tapi strateginya sekali lagi ada di tangan Anda. Nah, menurut saya yang terbaik adalah Anda mencontoh juga ya. Anda melihat strategi kompetitor Anda tuh gimana ya kan. Dan cari kompetitor jangan yang tinggi-tinggi. Maksud saya begini, Anda baru mulai ya, follower Anda baru 10.000 atau 5.000. Kemudian Anda mencontoh orang yang sudah followersnya 100.000. Ya, beda. Pasti beda strateginya. Oke? Itu kan sama kayak Warren Buffett ngomong, oke, kalau misalnya saya beli saham, Anda belum tentu bisa beli saham yang sama. Karena kenapa? Strategi saya beli beda ya dengan Anda. Sama seperti online shop juga gitu. Kalau Anda sekitar 5.000 ya carilah yang online shop yang 10.000, yang paling banyak 20.000 mungkin ya. Dan Anda lihat strategi mereka gimana. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Anda ya. Dan jangan ragu ya untuk komen below kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Saya akan coba jawab sebisa saya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like video ini dan share kepada teman-teman lain yang saya rasa mungkin bisa bermanfaat buat mereka. Oke, sampai jumpa. Salam hebat luar biasa.